Hai. Jadi di video kali ini ada yang berbeda, sedikit berbeda dari biasanya. Karena hari ini gue pengen banyak sharing sama kalian mengenai diri gue dan beberapa hal lainnya. Tapi kita sambil jalan aja kali ya ngobrol ya. Let's go! Nah, seperti yang gue udah bilang sebelumnya, kalau gue itu mau cerita tentang diri gue ini kayak gimana. Jadi sebenarnya di balik si Via ini, gue tuh salah satu orang yang concern banget sama yang namanya kesehatan. Gimana gue tuh jaga pola makan gue, jaga pola tidur gue, buat apa ya? Buat kesehatan gue sendiri. Karena dari kecil itu sebenarnya gue ada yang namanya asma. Nah, itu sering banget kambuh kan. Di saat itu cukup mengganggu keseharian gue, aktivitas gue. Jadi dari situlah gue mulai untuk lebih perhatian sama diri gue. Nah, karena gue punya asma, dari situlah dokter-dokter yang merawat gue memberikan saran ke gue dan nyokap gue untuk rajin yang namanya berenang. Nah, dari situ, sebenarnya dari kecil gue juga suka renang sih, tapi ternyata gue baru tahu kalau renang itu cukup mempengaruhi diri gue untuk lebih jarang kambuh si asma ini. Karena gue orangnya juga suka banget sama yang namanya olahraga, ternyata selain renang itu gue tuh suka banget sama yang namanya basket. Gue basket mulai dari SD sampai hari ini, sampai detik ini lebih tepatnya. Tapi di balik itu semua, gue juga suka banget yang namanya coba-coba. Jadi gue pernah nyoba baseball, gue pernah nyoba volleyball, gue pernah nyoba apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih yang gue coba, karena gue emang ternyata anaknya itu tertarik sekali sama yang namanya olahraga. Nah, semenjak gue selalu melakukan olahraga, ternyata itu cukup mempengaruhi kesehatan gue. Nggak secara physically, melainkan mentally juga. Dari beberapa artikel yang gue baca, olahraga itu tuh bisa lebih ningkatin emotions kita, mood kita jadi lebih baik. Dan itu tuh berpengaruh banget buat gue. Dari segi, apalagi gue kan waktu itu masih sekolah, masih kuliah, dan gue masih kerja. Jadi hal itu sangat gue butuhkan lebih tepatnya. Nah, selain gue olahraga, ternyata ada hal yang lebih penting untuk gue ngejaga bentuk tubuh gue. Kenapa gue bilang gue menjaga bentuk tubuh gue? Karena pertama, gue public figure. Jadi gue suka banget yang namanya, bukan suka banget sih, tapi emang gue orangnya senang di depan kamera. Gue orangnya juga, gue suka fashion juga, dimana gue suka badan gue terlihat lebih ramping gitu ya. Nah, untuk ngejaga itu, gue coba ubah sih pola makan gue. Jadi di tahun 2020, dimana COVID itu baru hadir, dan gue udah mulai merasa badan gue tidak nyaman karena gue tidak bisa berkegiatan. Dari situlah gue mulai menjaga pola makan gue, dan gue merubah diri gue menjadi vegetarian. Nah, semenjak gue jadi vegetarian, gue tuh lebih ngerasa badan gue tuh lebih enak, terus gue juga kayak lebih fresh, kulit gue lebih bagus. Karena kan kalau misalnya selain badan yang gue concernin, kulit gue juga menjadi salah satu yang paling gue utamakan juga lah ya, karena namanya apalagi muka gitu loh. Nah, gue tuh ngerasa gue lebih fresh di saat gue semenjak jadi vegetarian. Gue lagi ada di event dimana ini namanya tuh Vegan Carnival. Jadi sebenarnya gue tahu vegan ini dari lama sih guys, tapi mungkin dari kalian masih ada yang bingung ya perbedaannya vegan sama vegetarian tuh seperti apa. Nah, gue mau kasih info sedikit kalau misalnya si vegetarian ini sebenarnya tuh mereka cuman tidak memakan hewani, tapi mereka masih yang makan telur, terus juga minum susu, dan itu yang gue lakukan dari dulu.
Nah, sedangkan kalau si vegan ini, mereka itu sama sekali tidak konsumsi hewani, melainkan cuma tumbuh-tumbuhan aja. Jadi itu bedanya, karena gue sendiri juga waktu itu masih keliru, sampai akhirnya gue tahu kalau ternyata gue itu sih vegetarian. Nah, tepat di belakang gue, kayak tadi udah gue bilang, kalau gue lagi ada di Vegan Carnival, tepatnya di Pluit Village. Ini tuh acaranya rame banget, tadi juga ada lomba makan juga setahu gue. Dan nggak berhenti juga ya pengunjungnya, makanya gue penasaran sih sebenarnya apa sih yang mereka cari, apa sih yang mereka coba. Dan karena rasa penasaran gue tinggi, jadi mendingan kita muter terus kita cari apa vegan yang bakal gue konsumsi hari ini. Ada beberapa tenan di sini, ada Say Kitchen, ada Todo, terus Pranita Rasa, Leda Veggie, dan ini ada yang namanya Joy Veggie. Ini cukup menarik sih, karena tadi yang gue lihat dia tuh ada yang namanya acar lobak, dan itu unik banget. Mungkin orang udah pernah makan ya, tapi gue belum pernah. Terus selain itu juga mereka punya yang namanya mushroom tofu, dan itu menurut itu setahu gue juga itu sehat banget. Nah, kayak tadi udah gue bilang, kalau misalnya di Vegan Carnival ini, tadi kan ada itu yang namanya lomba makan. Nah, sekarang lagi ada sharing season dari para vegan, salah satunya ada si aktivis vegan. Di situ ada vegan pizza, terus di sini ada Alpukat Bistro, dan mereka jual ini juga mie sop Medan tapi yang versi health-nya. Nah, ini dia yang menarik banget, namanya bakmi organium. Kita langsung ngobrol aja sama wisher-nya. Salah ya. Halo, boleh kenalan dulu Mas, namanya siapa? Oke, nama aku Feral. Oke, nah ini tuh apa? Boleh ceritain nggak tentang si produknya ini? Oh, ini kami tuh bakmi organium, bakmi yang organik dan all vegan. Begitu. Kami tuh biasanya dulu B2B mainnya, okay. Tapi sekarang kami tuh lagi mencoba retail dengan formula baru untuk khusus vegan. Oh, okay. No gluten, no allium, kayak begitu. Oh, oke. Dan kami tuh punya 3 varian yang untuk dijualin. Dan kemarin tuh kami juga ada baru ramen yang diambil oleh Leghem. Oh. Kayak begitu, tapi belum bisa untuk jual retail. Ini baru yang 3 ini dulu. Itu yang untuk B2B ya. Kalau yang untuk retail cuma 3 ini, ada bobo cuy, tempe dan bayam. Begitu. Tempe sama bayam. Kalau bobo cuy ini tuh apa? Kalau bobo cuy itu kayak mie biasa tapi dari tepung gandum. Unik sekali. Ini kayak sampelnya. Bobo cuy itu yang lebih tipis gitu mie-nya. Oke. Bayam yang ini. Ini bayam tuh lebih bagus karena kan juga orang kan maunya yang unik-unik gitu, warna hijau gitu kan. Jadi nah, yang eye catching lah ya. Yang eye catching. Jadi dan ini bayam ini dari bayam Jepang yang dibikin tepung dan jadi bakmi kayak begitu. Dan ini juga ada bakmi tempe. Ini yang dibilang favorit, semuanya favorit, tapi ini tuh yang banyak dicari karena kan kayak orang-orang nge-gym, bodybuilder. Oh, I see. Kan dia kan pengennya kan tempe yang tinggi protein dan pengen makan enak dong. Kayak bosan banget gak sih makan protein kayak tempe dikukus gitu kan, atau enggak putih telur doang kan kayak bosan banget gak sih, enak kan. Nah, jadi kami tuh mengeluarkan formula baru untuk orang-orang tersebut yang untuk mau menambahkan protein dengan makan yang enak. Aku agak penasaran sih sama yang bayam, aku mau dong coba yang bayam. Oke, boleh. Boleh ya.
Nah, anyways, di sini tuh pakai kris dari Yoke, jadi buat pengunjung tuh nggak perlu repot lagi, udah tinggal scan aja, terus udah dia bisa langsung ambil makanan mereka, gitu. Boleh? Anyways, tadi sambil nunggu aku disajiin roti. Ini roti apa kan tadi? Roti sorghum. Roti sorghum. Ini ada kismis dan apa ya? Ini kacang almond juga sih ini. Enak banget. Adonannya beda. Baik, terima kasih ya. Let's go. Kak, aku numpang di sini ya setelah nggak dapet tempat. Nggak apa-apa kok. Iya, thank you. Iya. Ayo kita unboxing. Ini ada sambal. Tadi aku minta ekstra sambal soalnya. Nah ini dia nih yang aku pesen tadi, bakmi bayam. Jadi mari kita coba terlebih dahulu sebelum dikuahkan. Lucu banget, lucu banget. Enak loh, wangi lagi. Ini pertama tuangin sambalnya dulu. Terus ini ada kuah dari berapa ya tadi? 19 apa ya? Iya, yang ada di sini doang. 19. Mas, tadi ini kuahnya dari apa? Dari 19 bahan dari 19 bahan dari ramuan jahe. Nih, kalian bisa gila. Tuang. Ini itu jamur ternyata, bukan daging. Enak banget. Mau nyobain kuahnya yang terbuat dari 19 ramuan Cina. Enak sih, segar. Gak bakal nemu sih kuah kayak gini. Unik banget rasanya. Banyak banget tenan-tenan yang menarik. Tadi di situ ada yang namanya karifaveggie.id. Itu dia kayak ada martabak gitu, tapi padahal bukan martabak. Terus itu tuh vegan juga. Terus nih di balik ini ada bundo vegetarian. Nih kayak vegetarian kayak gue cocok dimakan ini. Ini nasi padang tapi isinya terong, kentang balado. Oke sih. Oke, anyways, tau gak sih, gue baru tahu sih sebenarnya kalau misalnya si vegan ini tuh punya manfaat tuh yang banyak banget. Makanya tadi yang kayak gue coba itu si bakmi itu, kalau yang bakmi tempenya tuh kayak high protein, jadi kayak orang-orang yang biasanya suka banget mau nge-gym, yang suka-suka gym tuh kan biasanya butuh protein lebih kan. Tapi kadang kan bosen juga kan makan kayak telur dan semacamnya, makanya mereka buat si variannya itu jadi si bakmi, dan itu tuh salah satu alternatif juga sih. Jadi apa ya, sebenarnya tuh banyak yang bisa kita olah untuk jadi makanan yang lebih sehat gitu loh. Cuman kadang kan kita juga males gitu ya, makanya di International Carnival Vegan Carnival ini mereka nih yang punya inspirasi dan mereka yang punya bisnis itu, mereka pada buka tenan di sini, jadi orang-orang udah tinggal datang aja dan tinggal nyobain gitu. Terus gue kayak pernah baca gitu di salah satu artikel di internet, dimana ada satu orang dewasa, dia ini cancer stadium 4, gue lupa tadi cancernya namanya apa ya, coba ya, daripada salah karena ini dari artikel, jadi mending kita baca aja. Jadi dia ini survive dari cancer. Jadi si orang ini tuh
Dia tuh cancer kolorektal, udah stadium 4, bayangin deh, stadium 4 itu udah yang separah itu. Cuman akhirnya tuh dia bisa survive karena dia ngubah pola hidup dia, pola makan dia terlebih jadi vegan gitu. Nah tadi gue udah makan bakmi dan ternyata tuh enak banget. Ternyata makan vegan itu tuh nggak semenyeramkan itu ya. I mean, masih banyak orang-orang pasti kan yang mikir kayak, aduh makanan sayur, makanan sehat kayak apa sih rasanya, nggak ada taste ya. Tapi enggak guys, kalian salah. Tadi gue udah nyobain si bakmi itu, gue yakin orang-orang yang doyan bakmi itu pasti masuk juga sama bakmi itu. Dan dia tuh kayak tipikal rasanya malah lebih rich menurut gue. Terus juga buat orang-orang yang suka, bukan suka sih, iya suka gym, mereka biasanya kan butuh tuh protein lebih dan makan bakmi itu, bakmi si tempe itu mereka ngeproduksi untuk more protein, jadi itu juga bisa jadi protein yang bisa kalian konsumsi gitu loh selain telur dan lain-lain itu. Kalau kalian bosan, terus di sini juga ternyata banyak banget kreasi-kreasi makanan, minuman dari tumbuh-tumbuhan vegan ini dengan taste yang oke banget. Oke, gue pengen lihat-lihat lagi, tapi sebelum itu gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.